Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada berita baru dari masalah pemilu 2024. Nah, ini masalah Bawaslu guys, ini akhirnya semua terkuak. Pokoknya Bawaslu bungkam yang teriak curang curang curang. Oke, tanpa berbasa-basi langsung kita melihat videonya. Let's go. Kita siapkan. Sudah. Oh sudah. Tim hukum kita sudah bekerja, sudah mengumpulkan bukti, sudah menyiapkan saksi-saksi, begitu ya. Sehingga mungkin paradigmanya agak sedikit berbeda. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut hingga kini pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran pemilu yang masuk kategori pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Hal tersebut disampaikan Bagja dalam jumpa pers di kantor Bawaslu Jakarta Pusat. Menurutnya kecurangan TSM tidak bisa diklaim begitu saja. Ada sejumlah kriteria pelanggaran yang tergolong TSM dan harus bisa dibuktikan. Dan hingga saat ini Bawaslu juga belum menerima laporan terkait dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jika ada laporan yang masuk, Bawaslu menegaskan akan memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika konsolidasi kekuasaan secara masif dilakukan, termasuk pembahasan program makan siang gratis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, sementara tahap pemilu presiden belum selesai. Jika ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan. Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum, aspek politik, dan aspek etika dari penyelenggara negara. Itu kan sebuah indikasi bahwa yang namanya kecurangan pemilu itu ada, dan itu tidak hanya soal saat pencoblosan ke atas, tapi sebelum pencoblosan. Bahkan kalau kita tarik barangkali sejak 2020, 2021 sudah ada nuansa seperti itu. Mas pertemuan sama Pak Prabowo kemarin hasilnya membahas apa Mas? Buruto guys. Membahas angket ya Mas? Kan pertemuannya cukup lama, 1,5 jam itu apakah soal kabinet juga? Rahasia ya. Sampai dalam hari ini. Siapa? Dari Jokowi. Jokowi menantu kita sebagai rakyat bangsa NKRI. Pemirsa, pengunjuk rasa ini menilai pemilu 2024 syarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut mereka, dari pemilu yang curang itu hasil dan pemenang pilpres tidak sah sehingga patut dibatalkan. Dalam aksinya, demonstran menduga rekayasa pemilu sudah dimulai dari putusan yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Demonstran juga menduga ada keterlibatan KPU dan KPUD dalam kecurangan pemilu karena data pemilih yang tidak lengkap sesuai IKTP. Demonstran juga menuntut Bawaslu untuk bersikap netral dan adil selama menjadi wasit pemilu. Dan usai bertemu dengan perwakilan Bawaslu Jabar, pengunjuk rasa ini membubarkan diri. Orang-orang bandel lah kira-kira. Uang kita, bukan uang Jokowi. Jokowi harus mengembalikan uang. Sudah, supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini menerima anugerah namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan, sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Berkok aja guys, biar gak tegangan kira-kira. Nyantai aja lah. Jangan tegang-tegang. Ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Iyalah, harus itu. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima panas kalian ya. Saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Ya. Terima kasih Bapak. Pak, mungkin nanti kan ada pro dan kontra di kalangan publik Pak. Ini bagaimana Pak pro dan kontra di kalangan publik terkait pemilihan penggantian? Ya, ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga
pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah turun-temurun. Biasa. Oke. Ya, Pak. Di TNI maupun di Polri. Pak, ada yang menyebut apa ini bagian dari transaksi politik gitu Pak? Apakah ini benar Pak? Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya teman-teman. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Pak, masyarakat Pak Prabowo sudah menyiapkan pemerintahan Pak. Sudah menyiapkan untuk pemerintahan selanjutnya Pak Prabowo, apakah ada saran? Ditanyakan ke Pak Prabowo, jangan tanyakan kepada saya. Dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Tanyakan ke Pak Prabowo. Oke. Kepada saya. Iyalah. Anda menyampaikan nanti Bapak akan ada Tanyakan ke Pak Erlangga. Cukup ya, teman-teman. Cukup ya, cukup ya. Hah? Terkait cukup ya. Makan siang Pak, program makan siang di era PPN. Ada Makan hanya siang. dalam sidang. Lapar nama wartawan saya ini. sampaikan bahwa program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi Cukup ya, teman-teman, cukup. Sampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan. Apa? Program makan siang ya Pak. Terima kasih Bapak Presiden. Lapar nih wartawan, guys. Makan siang pikiran, oke? Bapak masih Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Siapa? Lah ya. Aduh. Bisa aja Pak Jokowi. Oke. Ada pesawat begitu ya? Harga beras masih naik Pak walaupun sudah ada di Coba dicek, jangan menginformasikan. Jangan hoax. Itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak. Turun atau tidak. Jangan ngeluh aja. Sudah turun. Karena harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Ya. Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja. Nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Legowo Pak Mahmud, alhamdulillah. Apa ini guys? Seru. Kericuan ini mulai terjadi saat massa yang datang dengan membawa alat pengeras suara dihadang oleh polisi yang berada tidak jauh dari kantor KPU Buton Tengah. Warga menuding KPU Buton Tengah sengaja mengulur waktu sehingga pemungutan suara ulang atau PSU yang direkomendasikan Bawaslu batal dilaksanakan. Massa tetap memaksa masuk ke kantor KPU sehingga terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka adalah cacat hukum. Apa-apa? Yang saya pertanyakan, kemana seluruh rakyat Indonesia yang mengaku Pancasilais? Ngopi kita guys, kita ngopi ya. Kemana para pakar hukum yang bergelar profesor, doktor, MH, yang hari ini justru berkoalisi menjadi bagian daripada perusak tatanan hukum negara ini. Pelanggaran, kecurangan, kekacauan ini tidak dialamatkan kepada 02. Itu pertanyaan konyol menurut saya. Loh, kok sebentar, kalau suara yang paslon 2 juga diambil juga nyada kan, Mbak? Saya tidak bicara konteks legislatif, pilpres. Artinya apa? 02 ini out dulu.
Kita bicara kecurangan yang merugikan 01, 03. 02 mengambil faedah di arena kecurangan ini. Jadi posisi dia selalu akan berdiri di sana menghimbau. Ini keluar dulu. Pertanyaannya secara anatomi politik. 01, 03 itu berhadapan dengan siapa? Dengan sumber pembuat kecurangan. Aktor utamanya adalah Presiden Jokowi. Kejam sekali. Yang hari ini semua lembaga hukum dilumpuhkan. Pengangkatan seleksi orang-orang KPU ini bermasalah mulai dari besum dan membuat pelanggaran-pelanggaran administrasi. Isinya ini amburadul. Jadi harusnya gimana? Ada uang negara hampir 100 triliun dipakai untuk sebuah pesta kecurangan yang sangat masif, terstruktur, dan sangat luar biasa dampaknya. Kita menyebutnya kejahatan demokrasi yang paling najis pasca reformasi ya tahun 2024. Ya, dan tentu fakta-fakta di lapangan bagaimana kejahatan itu najis dilakukan oleh siapa. Ini sudah ada semua di tim hukum dan harus mengeluarkan kata-kata itu. Hukum akan menyampaikan ke publik. Perlawanan ini kita akan lakukan tidak hanya hukum tapi juga politik ya. Karena ini harus dihadapi dengan double track perlawanan hukum dan politik. Nah, ini kejahatan demokrasi yang tidak bisa ditolerir ya, dari sudut pandang apapun oleh siapapun. Ini kejahatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, tapi fakta-fakta hukum yang kita miliki. Perlawanan ini kan masih kita lakukan. Ya, masyarakat jangan mau ditipu oleh Prabowo style. Kami menyebutnya ini Prabowo style. 2014 ya hasil pilpres Prabowo deklarasi kemudian sujud syukur menyatakan dirinya pemenang, faktanya kalah. 2019 Prabowo deklarasi sujud syukur, faktanya kalah ya. Dan 2024 Prabowo melakukan hal yang sama, deklarasi yang itu persiapannya jauh sebelum pencoblosan. Minjem tempat Istora itu butuh 1 bulan loh. Jadi bagaimana mungkin dia sudah mengetahui kemenangan padahal pencoblosannya baru dilakukan tanggal 14 Februari. Jadi ini by design dan ini Prabowo style. Kiri bilang bos. Dengan membakar ban dan membawa spanduk, masa aksi pun berorasi di dekat lampu merah kantor KPU. Masa aksi meminta KPU untuk memperbaiki sistem informasi rekapitulasi KPU. Mereka juga meminta KPU untuk tidak berlaku curang. Selain itu, masa aksi menuntut agar Ketua KPU Hashim Asyari mundur dari jabatannya. Bau-bau nasi bungkus. Hashim telah berlaku curang. Urusan ini DPR mengundang Komisi 2 agar menginjak-injak nilai demokrasi kita. Semangat! Ya saya kira semua tokoh-tokoh ketua-ketua umum partai jika bertemu bersilaturahmi Boruto ini guys, saya pesoma lah untuk Pak Boruto. Menjaga Pak Boruto, Pak Gibran ya. Mendinginkan suasana dan saya kira itu bagus sekali. Makanya dari awal ketika angka quick count-nya sudah jelas kan saya sudah berstatement. Saya juga sudah tidak sabar untuk sowan ke paslon nomor 1 dan 3 ya. Bro Gibran. Statement yang disampaikan Bang Frits tadi, Pak Gibran ditanya TSM, saya rasa Bang Frits nggak begitu yakin adanya TSM. Kalau kami sangat yakin adanya TSM. Kalaupun misalnya kami menemukan itu ada apa Mbak TSM, ya kami tunggu sampai nanti kita ketemu di MK, kan kita masih punya waktu untuk di MK. Iya saja gitu ya. Kan nggak semua peluru itu saya sampaikan di sini, nanti ketahuan dong. Oh kami punya apa, kami punya bahan. Ya udah nanti kita ketemu di MK tanggal 23 Maret pasca penetapan di KPU, nanti kita bertemu di situ. Gimana? Puluhan orang yang tergabung dalam tim pemenangan Paslon 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Sragen, Jawa Tengah karena menemukan banyak dugaan kecurangan dalam penghitungan suara Pilpres Pemilu 2024. Di mana telah dibentuk tim khusus yang langsung di bawah direction dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Mengapa? Karena kita melihat bahwa desain kecurangan pemilu yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh demokrasi sebagai pemilu yang paling buruk di dalam sejarah demokrasi di Indonesia, maka diperlukan tokoh-tokoh yang memperjuangkan untuk menyelamatkan demokrasi itu sendiri. Nah guys, pokoknya udah parah. Oke, makin hari makin banyak ini pasukan sakit hati. Banyak. Ini sebenarnya apa itu yang di atas saja yang keras. Sebenarnya yang di bawah tidak sih. Kalau saya melihat dari realitas kehidupan sehari-hari ya
Yang di bawah sih biasa-biasa, masih anteng-anteng, sudah menerima keadaan, sudah menerima kenyataan kan. Cuma dia elit-elit politik atas saja guys, mesti ngegas, masih terus ngompor-ngompor kira aja, dah cukup lah Pak. Kami sebagai rakyat Indonesia ya, kami terima kemenangan Pak Prabowo dengan sangat legowo, dengan sangat senang hati tentunya. Kami sambut kemenangan Pak Prabowo Gibran. Soalnya untuk yang suka fitnah apain itu, jogetin aja lah guys. Saya akhiri, semoga video tadi menambah informasi yang terbaru bagi kita, dan tentunya tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia, NKRI harga mati. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.